Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ummahat, akhawat, al-aba, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya ya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, dimudahkan untuk memahami pelajaran-pelajaran, dan mudah-mudahan mereka memberikan kemanfaatan untuk kaum muslimin dan muslimat dan bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman, akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi, wa akhrijna min wukhulish syahawat ila jannatil qurubat, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kajian rutin kita yang saya bimbing adalah tentang kitab Ibnu Athaillah Al-Hikam ya. Kebetulan ini momentum Maulid Nabi di Rabiul Awal, ada saran dari beberapa ustadz kita untuk membahas yang terkait dengan Rasulullah, yaitu munajat. Munajat Rasulullah, munajat tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita seling sedikit tentang munajatnya, doanya Nabi di sholat tahajud. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah hafal munajatnya? Sudah belum? Ada yang tahu apa bunyinya paling enggak? Satu kata kuncinya apa? Kalau tahajud doanya apa? Atau tahajud itu yang Nabi munajatkan apa? Ada yang tahu? Satu kata aja. Ada tidak yang tahu? Nah karena belum ada yang tahu, mungkin ini ternyata sangat penting, karena saya yakin di sini kalau lihat wajahnya sih wajah-wajah ahli tahajud. Amin. Ya, kadang-kadang memang untuk sah dan tidaknya sah, kan sahnya itu ringan sekali. Tetapi kalau kita mau mengikuti tahajudnya Nabi, maka doa ini sangat penting. Ya. Hadis doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihaininya. Bunyinya seperti ini. Dan ini beliau senantiasa buka sholatnya. Jadi berarti ketika kita takbir Allahu Akbar, biasanya kita kan Allahu Akbar kabira walhamdulillah, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Tapi untuk tahajud itu Nabi doa iftitahnya bunyinya adalah seperti yang akan kita bahas ini. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Ya Allah, hanya bagimu lah segala puji. Engkaulah yang mengurus langit-langit dan bumi dan apa dan siapa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu, dan bagimu segala puji, anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Engkaulah pemberi cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, kita terjemahin dulu ya. Dan hanya bagimulah segala puji, anta malikus samawati wal ard wa man fihin. Engkaulah raja langit-langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya.
walakal hamdu, dan bagimulah segala puji, antal haq, dan hanya engkaulah yang maha benar, wa wa'dukal haq, janjimu benar, wa qaulukal haq, dan ucapanmu maha benar, wa liqa'uka haq, pertemuan denganmu benar, wal jannatu haq, surga benar, wan naru haq, neraka itu benar, wan nabiyuna haq, nabi-nabi benar, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, dan Nabi Muhammad adalah benar, was-sa'ah, kiamat itu hak benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan atas kepadamulah kami bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepadamulah kami kembali, wa bika khasamtu, dan dengan bantuanmu aku menghadapi musuh-musuhku, wa ilaika hakamtu, dan kepadamulah kami bertahkim atau berhukum. Lalu baru kemudian faghfirli, ampunilah aku, maqaddamtu, atas apa yang telah aku lakukan di masa lalu, wa ma akhartu, atau di akhir, wa ma asrartu, atas dosa yang aku rahasiakan, wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, antal muqaddim, engkau yang maha mendahulukan, wa antal muakhir, engkau yang maha mengakhirkan, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Dalam riwayat yang lain ditambah wala haula wala quwata illa billah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hafal nggak nih? Nah berarti ini mungkin nanti tinggal di search saja ya. Mungkin kalau di googling mungkin doa tahajud kali. Ya ada ya, ada. Udah ketemu ya itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap Nabi sholat malam, maka Nabi senantiasa memulai sholat malamnya itu dengan membaca doa iftitahnya dengan doa tadi kita bacakan. Jadi setelah takbir beliau berdoa dengan doa ini, dan kita tahu ini adalah sholat malam, namanya juga tahajud atau qiyamul lail. Membuka tahajud dengan doa iftitah ini berarti menunjukkan agungnya, besarnya, luar biasanya kandungan dari doa ini. Karena kita tahu sholat malam itu adalah sholat yang paling baik ya, sholat sunnah yang paling baik adalah sholat sunnah tahajud ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi ditanya ayus sholat afdalu ba'dal maktubah, sholat apa yang paling afdal, utama setelah sholat wajib, Nabi SAW menjawab as-sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam. Nah, untuk sholat yang paling utama berarti doa-doa Nabi, munajat Nabi ini pasti sesuatu yang sangat luar biasa ya. Sholatnya sunnah paling utama pasti munajat yang digunakan, munajat yang juga sangat luar biasa, seistimewa sholat malamnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kalau malam tiba, apalagi di tengah malam, suasananya bagaimana? Crowded atau tenang? Hening. Semua manusia mayoritasnya, apa yang terjadi pada manusia pada umumnya? Sedang tidur. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa waktu malam itu waktu terdekat seseorang kepada Rabbnya. Apalagi kalau malam itu digunakan untuk sholat malam, karena sedekat-dekat hamba adalah ketika dia sedang sujud. Posisi seorang hamba dekat dengan Rabbnya ketika sujud, dan waktu terdekat seorang hamba adalah di waktu ada dua kedekatan yang sedang bergabung. Subhanallah. Pertama, kedekatan karena sedang sujud. Yang kedua, dan itu di tengah malam waktu terdekat seseorang dengan Rabbnya. Nanti saya akan sampaikan dalilnya.
Bahkan hanya waktu terdekat, waktu yang membuat seseorang dekat dengan Rabbnya. Tapi di tengah malam itu adalah waktu turunnya rahmat. Subhanallah. Karena kita tahu dalam hadis disebutkan apabila telah tiba 2/3 malam atau 1/3 malam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Subhanallah. Allah turun ke langit. Jangan bayangkan turunnya seperti turunnya sesuatu ke bawah, jangan. Karena ketika berbicara tentang Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, turun yang sesuai dengan keagungannya. Setiap malam. Kalau ibu sekarang usianya 40 tahun atau bapak usianya 45 tahun, paling tidak selama itu Allah telah turun ke langit dunia. Kalau di usia kita 45 tahun, 50 tahun, kita nggak pernah nemuin Allah yang turun ke langit dunia itu, Allah tetap turun nggak? Jadi nggak pernah tahajud tuh kita tuh. Allah tetap turun nggak? Setiap malam loh, setiap malam. Semenjak Allah menciptakan alam semesta ini, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Jadi kalau ada orang usianya 60 tahun nggak pernah bangun malam menemui Allah, Allah tetap turun. 50 tahun usianya, 50 tahun paling tidak Allah turun. 60 tahun, 60 tahun. Orang ini nggak pernah tahajud, Allah tetap turun. Pertanyaannya adalah, adakah yang lebih cinta kepada kita melebihi Allah? Kira-kira kalau kita nemuin orang sekali, dia nggak nemuin kita. Kita datengin, dia nggak mau nemuin kita. 2-3 kali kita lakukan itu, apa yang akan kita lakukan? Kita mau temuin lagi nggak tuh orang? Nah, dalam hadis disebutkan ketika turun ke langit dunia, Allah menawarkan, adakah yang berdoa untuk aku kabulkan doanya? Adakah yang meminta untuk aku beri permintaannya? Adakah yang minta ampun untuk aku ampuni dosa-dosanya setiap malam? Saya mau tanya di sini, ada nggak kita butuh kepada Allah permintaan? Ada nggak? Siapa yang kepengen anak-anaknya jadi anak-anak yang solihin dan solihat, angkat tangan. Berarti kepengen? Dan kata Allah, setiap malam aku turun, adakah yang meminta untuk aku beri? Adakah yang berdoa untuk aku kabulkan doanya setiap malam? Jadi ternyata kita tidak benar-benar menginginkannya. Ingin pergi haji umroh, angkat tangan. Apakah keinginan Anda membuat Anda terbangun di tengah malam? Berarti Anda tidak benar-benar menginginkannya. Nah, kalau Allah sudah menjanjikan bahwa setiap malam Dia turun, lalu menjanjikan siapa yang berdoa untuk aku kabulkan, siapa yang meminta untuk aku beri, siapa yang beristighfar untuk aku ampuni. Kira-kira kalau tiap malam kita minta anak kita, anak-anak menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, tiap malam kita meminta untuk bisa pergi haji dan umrah dalam waktu dekat, mustahil saya pikir tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi waktu terdekat, posisi terdekat, waktu turunnya rahmat. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, karena itulah pilihan munajat Nabi dalam tahajud ini sangat penting bagi kita, karena munajat ini berarti dia menjadi pendahuluan bagi doa yang kita ingin panjatkan, ya kan? Yang tadi sudah kita baca. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jelaskan makna dari munajat-munajat tadi, ada waktu setengah jam ini, saya akan percepat. Saya ingin sampaikan bahwa ternyata kalimat-kalimat tadi dalam doa-doa tadi secara global, kita sampaikan dulu, seluruh kalimat-kalimatnya mengandung keimanan yang sangat dalam kepada Allah. Kalimat-kalimat doa tadi nanti kita akan jelaskan. Ketauhidan,
tauhid yang sangat murni, yang sangat bersih, termasuk kepasrahan dan ketawakalan yang dalam. Jadi kalau kita mau berbicara tentang munajat tadi, ternyata munajat tadi isinya tentang akidah, tentang keimanan, tentang keikhlasan, tentang ketawakalan, dan yang menarik juga tentang tawassul dengan asmaul husna. Maka berarti membaca doa ini setiap malam akan memperkokoh iman, memperbarui tauhid, menguatkan tawakal kita. Kenapa? Karena isinya mengandung akidah, keimanan, keikhlasan, ketawakalan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ya, kita ingin bacakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaq as-saubul khaliq. Fas'alullaha ay yujaddidal imana fi qulubikum. Iman itu bisa usang. Iman itu bisa usang. Sebagaimana usangnya pakaian yang kita pakai. Ya kan? Maka kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah untuk membuat iman kalian ini tetap segar, tetap kuat, tetap kokoh. Kata para ulama, salah satu yang bisa mengokohkan iman adalah kita senantiasa munajat dengan doa tahajud tadi, karena isinya mengokohkan iman, menguatkan ikhlas, menguatkan tawakal. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain disebutkan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami bisa membuat iman kami selalu segar, selalu kokoh, selalu kuat? Kata Nabi, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengatakan, mengucapkan zikir la ilaha illallah. Karena dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka iman kita akan semakin kokoh, akan semakin segar, ya. Maka ternyata sekali lagi apa yang akan kita jelaskan ini, insya Allah mudah-mudahan di saat ini juga iman kita akan bertambah. Apalagi kalau kita ucapkan kalimat yang luar biasa ini di malam yang memiliki keutamaan, dalam juga posisi kita sangat terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya masuk langsung ke makna-maknanya. Sebentar ya, karena ini bukunya panjang, jadi oke. Kita masuk ke yang pertama. Bunyinya adalah, mudah-mudahan sudah menemukan ya, sudah googling menemukan. Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, hanya bagimu segala puji. Ya. Di sini Nabi memulai munajat dengan pujian. Jadi kalau kita munajat, kita memulai dengan apa? Pujian. Apa itu pujian? Pujian itu adalah sanjungan yang mengandung cinta. Sanjungan yang mengandung cinta. Kalau sekedar memuji tapi boleh jadi kita tidak mencintai, bisa. Namanya dalam bahasa Arab madah. Kita memuji tapi tidak mencintai orang itu. Tapi kalau alhamdulillah, Allahumma lakal hamd, ya Allah, hanya bagimulah, hanya milikmulah segala pujian, itu kita bukan cuma menyanjung tapi mencintai. Nah, kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, kata alhamdulillah itu bermakna apa? Sanjungan dan pujian sekaligus. Sanjungan dan cinta sekaligus. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam munajat ini
kita diajari memuji dengan cara menyebut sifat-sifat Allah. Tadi apa maknanya? Allahumma lakal hamd anta qayyumus sama. Nah, itu kan asmaul husna, sifat-sifat Allah. Ya Allah, bagimulah segala puji. Engkaulah qayyum, yang mengurus alam semesta langit dan bumi. Nanti di bawahnya juga apa? Walakal hamdu anta nurus sama, sifat Allah juga, asmaul husna juga. Dan segala puji bagimu ya Allah, engkaulah pemberi cahaya langit dan bumi. Di bawah juga tentang sifat Allah, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardh, engkaulah raja alam semesta ini. Nah, jadi Nabi membuka munajatnya dengan pujian, dan Nabi memuji Allah dengan sifat-sifat, dengan nama-nama yang Allah namakan dirinya dengan nama-nama itu. Jadi kalau mau muji Allah pakai apa? Pakai apa? Asmaul husna. Makanya di Al-Fatihah sebelum kita meminta itu kita muji-muji dulu. Alhamdulillahirabbil, alhamdulillah tuh. Kita puji Allah dengan lillah. Kemudian kita puji Allah dengan Rabb. Kita puji Allah Malik, betul nggak? Lalu kita puji Allah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita doa. Baru kita doa. Ihdinas. Ibu kalau mau minta sama suami, minta mobil baru, puji-puji dulu. Betul nggak? Buat dia kelepek-kelepek dulu. Ya, I love you full, misalnya gitu kan. Suaminya nggak ngerti bahasa Inggris, apa yang mau di love? Dia bilang, I love you. Pijitin dulu, ya kan gitu. Ini adab, etika kita kepada manusia aja begitu. Lalu bagaimana dengan Allah? Jadi pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang agung, dengan menyebutkan nama-nama Dia yang agung. Makanya tawassul dengan sifat-sifat dan asmaul husna itu disepakati, ya kan? Kalau tawassul dengan yang lain belum tentu disepakati, tapi tawassul dengan asma wa sifat itu disepakati. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi memuji dengan sifat-sifat Allah. Ada juga memuji karena dengan menyebut pemberian apa? Pemberian Allah. Misalkan begini, Bu, kalau ibu habis makan, zikirnya apa? Ya kan? Coba lihat. Memuji Allah disebabkan apa? Pemberian-pemberiannya. Dalam hadis disebutkan Allah ridho kepada seorang hamba yang memakan makanan atau meminum satu minuman, lalu dia memuji Allah atas makanan dan minuman itu. Mau bertanya, mana yang lebih sering kita ingat doa alhamdulillah waktu setelah makan atau lebih banyak lupa? Mana yang lebih banyak? Enak banget ini makanan. Atau kita alhamdulillah ya Allah enak banget nih makanan. Mana? Mana yang lebih sering kita ucapkan? Allahumma lakal hamd. Baik. Alhamdulillah. Ada nggak Nabi bilang kalau dapat nikmat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus? Tapi kalau beliau mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, ada nggak Nabi bilang alhamdulillah? Halo? Ada? Apa bunyinya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi ternyata pribadi orang mukmin itu pribadi yang alhamdulillah. Pribadi apa? Karena alhamdulillah itu berlaku kalau kita dapat yang kita senangin maupun yang tidak kita senang. Kenapa? Karena siapa tahu kamu tidak menyenangi sesuatu, ayo, padahal itu
Berarti orang yang beriman itu punya mental alhamdulillah. Punya mental apa? Punya mental bersyukur. Makanya dia kalau dikasih sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah, dengannya sempurna kebaikan. Kalau tidak mendapatkan yang diharapkan, alhamdulillah atas semua keadaan, karena semuanya baik. Berarti orang yang beriman itu senantiasa fokus kepada yang buruk atau yang baik, yang baik atau yang buruk. Oke, kalau air ini saya minum setengah, ya, kemudian airnya setengah. Kalau saya bilang air ini yang benar setengah kosong atau setengah isi? Yang bilang air ini setengah kosong angkat tangan. Kan saya minum setengah, tinggal setengah kan. Terus yang bilang air ini setengah kosong angkat tangan. Ada. Benar nggak? Benar. Yang bilang setengah isi angkat tangan. Benar juga kan? Yang bilang setengah kosong benar, setengah isi benar. Tapi pribadi yang bilang setengah isi adalah pribadi yang alhamdulillah. Betul atau tidak? Halo? Ibu kehilangan duit 500.000. Ya. Oke? Semoga Allah melindungi kita. Ada orang yang kehilangan 500.000. Sedih nggak? Sedih. Karena ibu lihat 500.000. Di tabungan ibu ada berapa? Ada 100 juta. Nah, yang hilang berapa? 500.000. Yang tersimpan 100 juta. Pribadi alhamdulillah. Coba lihat yang 100 juta. Pribadi yang tidak alhamdulillah. Nah, jadi kata alhamdulillah itu setiap sholat loh kita ucapkan. Ujuk-ujuk lagi. Ujuk-ujuk tuh maksudnya kan kita mau lagi susah, mau lagi kere, tetap aja Al-Fatihahnya apa? Atau naudzubillahi rabbil, nggak gitu kan? Gitu atau tidak? Tidak, tapi alhamdulillah. Ini pribadi yang penuh syukur. Makanya karena kita kaitkan ini dengan Maulid Nabi, nama Muhammad, nama Nabi Muhammad itu sama dengan alhamdulillah, akar katanya sama. Ha mim dal. Kalau alhamdulillah ada tambahan alif lam, tambahan itu huruf asalnya ha mim dal. Nabi Muhammad namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahannya apa? Mim. Huruf asalnya adalah apa? Ha mim dal. Nama beliau selain Muhammad di Quran apa? Ahmad. Ya. Huruf tambahannya apa? Alif. Ahmad artinya paling pandai memuji. Muhammad artinya dipuji. Alhamdulillah artinya segala puji. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seseorang yang pandai bersyukur. Inilah pribadi-pribadi yang akan bangkit. Inilah pribadi-pribadi yang akan jaya. Pribadi yang senantiasa memiliki kesyukuran. Subhanallah. Ibu mau rumah tangganya utuh? Jadilah istri yang pandai bersyukur, fokus kepada kelebihan suami. Betul nggak? Betul atau tidak? Suami ibu dari jenis manusia atau dari jenis malaikat? Kalau begitu dia ada kelebihan dan kekurangan. Iya kan? Apa yang membuat ibu tetap bisa bersyukur punya suami? Melihat apanya? Kelebihannya. Coba kalau ibu lihat kekurangannya, apa yang akan terjadi? Istri kita dari jenis bidadari atau dari jenis manusia? Kalau begitu dia punya kelebihan dan kekurangan. Apa yang membuat rumah tangga kita utuh? Fokus kepada kelebihan atau kekurangan? Subhanallah. Dan kita mendidik anak-anak kita fokus kepada kelebihannya dia. Apa kelebihannya? Disitulah kita mainkan. Di situ dia akan menjadi mastery,
dia menjadi expert karena kita fokus kepada kelebihannya. Nyambung? Maka Nabi diutus di Jazirah Arab. Coba perhatikan, bagaimana kalau kita melihat di situ orang kita sebut dengan istilah zulumat, kegelapan. Kalau Nabi fokus sama kegelapan nggak akan bangkit. Tapi Nabi fokus kepada apa sisi-sisi positif orang-orang Mekah ini, yang di situ Nabi kemudian bisa membangun peradaban yang luar biasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu namanya dari kata Hamad, Al-Hamad, Muhammad, Ahmad, itu berarti apapun yang dari beliau adalah terpuji. Turun kepadanya surat Al-Hamad. Dan kita kalau menutup sesuatu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah Al-Hamad, karena dia Nabi penutup, makanya namanya Hamad, Muhammad, Ahmad, ya kan, namanya menjadi bukti akan kenabiannya. Setuju? Halo? Ya. Orang-orang yang bersyukur ya adalah orang-orang yang melihat kepada yang dekat, ya, bukan kepada yang jauh. Melihat yang sudah diberi, bukan yang belum diberi. Semua kita yang kurang senyum di sini pasti pikirannya kepada yang belum ada. Betul nggak? Semua kita yang belum ceria hari ini pasti karena kurang syukur, bukan kurang nikmat, tapi kurang syukur. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau menghitung satu nikmat enggak bisa dihitung. Ada orang yang S3 di luar negeri, pulang ke Indonesia diberi jabatan, istrinya juga orang bule biasa, biru matanya, padahal kalau dijedotin juga biru juga kan. Entah kenapa tidak lama ini suaminya orang Indonesia ini matanya buta. Suatu hari dia dikunjungi oleh temannya. Bersyukurlah ente, dibilang gitu. Ente S3 di luar negeri, punya jabatan yang luar biasa di perusahaan, istri ente seorang muslimah yang bule. Dia bilang apa? Kata-katanya, seandainya aku tidak S3, seandainya aku tidak punya pekerjaan, seandainya aku tidak menikahi bule tadi, asalkan aku mendapatkan mata yang sempurna, maka aku lebih memilih mata meskipun aku jadi peminta-minta di jalan. Subhanallah. Jadi di balik mata ini, satu mata ini nikmat yang sangat luar biasa. Ada yang nggak punya mata di sini? Subhanallah, semuanya punya mata. Berapa harga mata? Ada yang mau jual mata? Nah, karena itu jamaah sekalian, orang yang tidak bersyukur bukan karena ketiadaan nikmat. Orang yang tidak bersyukur karena buta terhadap nikmat. Maksudnya apa buta? Enggak melihat nikmat. Baik. Ini kalau saya tutup dengan hordeng, ini ruangan kita ini apa terasa gelap, betul ya? Pertanyaannya, orang gelap, kita gelap tadi karena ketiadaan matahari atau karena kita menutupnya dengan hordeng? Padahal di sana matahari sangat cerah. Kok gelap? Gelapnya salah siapa? Salah hordeng. Dasar hordeng. Salahnya orang tadi menutup diri dengan hordeng. Coba kalau dia buka hordengnya, buka jendelanya, apa yang akan dia katakan? Cerah, hari cerah. Orang-orang yang merasa muram, orang-orang yang hidupnya tidak excited, tidak bahagia, adalah orang-orang yang menutup dirinya. Coba kalau dia buka, maka ternyata hari ini hari yang sangat cerah, ya kan? Hari ini hari yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan.
Ini kayaknya nggak akan sempat selesai nih. Pertanyaan saya, dalam munajat tadi berapa kali pujian disebutkan? Ngitung dulu Ustaz. Allahumma lakal hamd anta qayyumus samawati, lakal hamd sekali itu. Kemudian walakal hamd anta nurus samawati wal ard. Walakal hamd. Itu berapa kali itu diulang-ulang? Lakal hamd, lakal hamd, lakal hamd. Ya kan? Dan ternyata pujian tadi diulang-ulang dengan menyebut apa? Asmaul Husna. Subhanallah. Itu berarti kalau kita kenal Asmaul Husna, maka kita niscaya akan banyak memuji Allah. Siapa yang paling banyak memuji Allah? Yang paling kenal Asmaul Husna. Siapa yang paling luar biasa ibadahnya? Yang paling banyak kenal Asmaul Husna. Makanya Nabi itu paling mengenal Allah, paling mengenal asma wa sifat. Makanya Nabi paling takwa. Paling apa? Paling takwa, paling khusyuk, paling takut, paling memuji Allah. Makanya namanya Ahmad. Paling apa? Paling memuji. Ahmad itu artinya. Karena dia adalah orang yang paling pandai memuji, maka dia jadi Muhammad, maka dia dipuji. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sering ya disebut alhamdulillah, lakal hamd berulang-ulang ya. Diiringi dengan apa? Asmaul. Berarti siapa yang memahami Asmaul Husna, maka dia paling akan rajin untuk memuji Allah. Yang kedua, ya, disebut lakal hamd, segala puji bagimu, segala puji bagimu. Ini menunjukkan bahwa alangkah banyaknya alasan kita untuk memuji siapa? Allah. Coba saya mau bertanya, sampai detik ini dari kita bangun sampai detik ini, kira-kira banyak enggak sebab yang harusnya kita memuji Allah? Halo? Apa contohnya? Waktu bangun tidur, apa doanya waktu bangun tidur? At'amana wa saqana. Tuh bangun tidur tuh, alhamdulillah hidup lagi kalau diterjemahin mah. Betul nggak? Alhamdulillah hidup lagi. Karena tidur itu miniatur kematian. Betul nggak? Al-Quran loh yang menyebutkan itu. Dalam surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Surah Az-Zumar. Allah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan mewafatkan jiwa ketika tidurnya. Baik. Kalau di alam tidur, pertanyaan saya, orang tidur nih, suka ngalamin sesuatu nggak di alam tidur? Jalan-jalan, pernah? Di alam tidur? Melihat pemandangan yang indah, pernah? Pernah juga nggak mimpi buruk, dikejar anjing? Pernah atau tidak? Nah, berarti di dalam kematian yang bernama tidur itu ada kehidupan nggak? Ada kehidupan nggak? Ada. Makanya kalau kita mati ada kehidupan di alam mati itu. Buktinya waktu kita mati di dalam tidur, di situ kita mengalami kehidupan. Nyambung? Berarti kita pernah nggak hidup di alam lain? Pernah nggak? Nah, itu di alam tidur, hidup di alam lain. Bahkan sebelum alam dunia ini kita pernah hidup di alam lain, alam janin. Pernah kan? Nah, baik, itu alasannya. Alasan yang lain contohnya apa? Kenapa kita berulang-ulang alhamdulillah dalam doa ini?
Itu berarti banyaknya faktor-faktor yang sebenarnya mempatutkan kita, melayakkan kita untuk bersyukur. Ya kan? Apa contohnya tadi? Kan bangun tidur apa tadi apa? Alhamdulillah. Apalagi contohnya? Dari semenjak bangun tadi sampai sekarang coba. Keluar toilet. Keluar apa? Halo? Keluar toilet. Apa doanya keluar toilet? Saya gufronak Ustaz. Ya itu yang pendek. Apa coba? Alhamdulillahilladzi coba lihat. Azhaba 'anil adza. Alhamdulillah buang penyakit. Kalau mau diterjemahin bebas begitu. Tadi bangun tidur, alhamdulillah. Kenapa? Karena ahli kesehatan mengatakan kalau kamu mau tahu sehat kamu sehat apa enggak, tapi kamu enggak punya duit untuk general check up, kamu lihat 3. Tidur kamu nyenyak apa enggak? Tuh. Nyenyak. Oh, alhamdulillah. Karena kalau kamu enggak sehat, tidurmu enggak akan nyenyak. Terus lihat lagi, makan kamu gimana? Nikmat gak? Nikmat. Makanya habis makan bilang apa? Alhamdulillahilladzi an'ama. Enak. Orang sakit kan? Betul atau tidak? Makan enak. Saya mah nambah Ustaz. Baik. 3, kalau kamu mau tahu sehat tapi nggak bisa bayar dokter general check up-nya gimana? Kamu ke belakangnya lancar apa enggak? Halo? Ke belakangnya lancar apa enggak? Oh lancar. Alhamdulillahilladzi azhaba anil. Itu belum semuanya loh. Bisa buka mata, ya Allah. Bisa jalan tiba-tiba enggak lumpuh bangun tidur. Alhamdulillah. Jadi ternyata banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita mestinya alhamdulillah. Kenapa enggak alhamdulillah? Mata duitan, itu aja jawabannya. Halo? Kenapa enggak alhamdulillah? Jawabannya apa? Mata duitan. Yang dia lihat cuma duit. Mau duit? Tapi Anda di rumah sakit hari ini. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari munajat ini terulangnya alhamdulillah sesuai dengan pribadi Nabi. Pribadi yang senantiasa bersyukur. Orang yang mengeluh mungkin di surga nanti juga akan mengeluh karena mentalnya memang pengeluh. Itu bahasa saya saja Bu. Kalau di surga nggak ada yang mengeluh Bu. Saya bicara orang itu kalau pengeluh mungkin masuk surga aja dia mengeluh. Padahal di surga nggak ada keluhan. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Syukur itu soal mental, bukan soal faktor eksternal. Faktor eksternal itu eksternal, jabatan eksternal. Syukur itu soal mental. Contohnya begini. Kalau ibu lagi lapar banget terus ada yang bawa makanan, bersyukur nggak? Itu berarti soal internal kan? Internal atau tidak? Tapi kalau ibu lagi kenyang ada yang bawain makanan, bersyukur apa enggak? Makannya sampai kenyang tadi, dia bawa makanan. Ente telat ente. Tadi mestinya, betul nggak? Tuh lihat. Internalnya, iya kan? Betul atau tidak? Ibu kalau lagi sakit di rumah sakit ada yang bawain buah-buahan, disyukuri nggak buah-buahan itu? Siapa yang nikmati itu buah-buahan di rumah sakit? Ya ibu hargai, tapi kalau ibu sehat,
Jadi ternyata syukur itu soal mental, soal kita, bukan soal eksternal. Makanya sekali lagi, alhamdulillah itu kita baca, Al-Fatihah itu kita baca, seburuk apapun keadaan kita tetap alhamdulillah. Nggak boleh kita rubah astaghfirabbil alamin. Misalkan innalillahi rabbil alamin, misalkan gitu. Nggak bisa gitu, tetap alhamdulillah. Berapa kali kita ucapkan itu? Belum zikir alhamdulillah, belum itu. Waktunya udah habis, belum ngapa-ngapain ini. Allahumma lakal hamdu anta, kita bahas satu saja. Apa? Qayyumus samawati wal ard wa man fihin. Apa arti qayyum? Apa? Maha? Bukan, kalau al-hayyu baru maha hidup. Al-Qayyum ada dua maknanya. Yang kedua, Allah maha berdiri sendiri, maha mandiri, nggak butuh yang lain. Yang kedua, Allah Qayyum artinya maha mengurus makhluk. Salah satunya adalah langit dan bumi. Maksudnya gini, Bu, kalau Allah nggak butuh yang lain, eksis, ya Bu. Di sini yang pakai kacamata angkat tangan. Coba Ibu ada yang ngumpetin kacamatanya, terus mau pulang, gimana? Gimana Bu? Wah, nggak bisa pulang, telepon yang di rumah, anterin kacamata yang satu lagi. Berarti Ibu tidak qayyum, tidak bisa berdiri sendiri. Ibu bergantung kepada kacamata. Makanya waktu bangun tidur yang dicari suami atau kacamata? Jadi lebih cinta kacamata daripada suami. Mana kacamata? Ibu-ibu, jadi kita ini butuh oksigen nggak? Kita nggak qayyum. Allah nggak butuh oksigen. Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh minum. Itu namanya qayyum bagi Allah. Karena dia sendiri, itu qayyum bagi Allah. Tapi Allah qayyum untuk kita. Apa arti qayyum untuk kita? Allah maha mengurus makhluknya. Artinya makhluk ini tidak akan bisa tegak kalau nggak diqayyum oleh Allah, kalau nggak diurus oleh Allah. Qayyum bagi dirinya Allah, aku mengurus diriku sendiri, nggak butuh yang lain. Qayyum bagi makhluknya, aku mengurus makhluk-makhluk ini. Tanpa aku, makhluk ini akan binasa. Bu, ini mic nyala nggak? Sekarang dimatiin listrik, apa yang akan terjadi dengan mic? Berarti kalau tidak ada listrik, nah kita ini diqayyum oleh Allah. Sekali Allah mematikan qayyumnya untuk kita, maka kita akan binasa. Baik ya. Bagaimana Allah memelihara kita, mengqayyum kita, mengurus kita? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ibu kita qayyum enggak kepada kita? Bu, ibu kita qayyum enggak kepada kita? Mengurus kita enggak ibu kita dulu? Tapi ibu kita qayyum kepada kita, ta'khudhuhu sinatun, bukan la ta'khudhu, la-nya dihilangin, tapi ta'khudhuha sinatun wa naumun. Ibu kita ngurus kita, tapi ibu kita ngurusnya bisa ketiduran, nyusuin anak, nidurin anak, ketiduran, ketindih anaknya, bukan diurus, meninggal. Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena qayyum tapi ta'khudhuha sinatun wa naumun. Dia ngantuk tidur. Bu, ngantuk dan
Kalau Allah, jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Dan orang yang tidak ngantuk, tidak tidur, berarti dia maha hidup selamanya. Maha hidup selamanya itu disebut Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Hayyu selamanya hidup. Iya, kenapa? La ta'khudhuhu. Kalau kita tidak maha hidup selamanya, kenapa? Karena kita ngantuk dan tidur. Ciri orang yang akan mati itu dia ngantuk dan tidur. Beneran, Pak? Di surga ada ngantuk nggak? Ada tidur nggak? Maka hidup di surga selamanya, nggak ada mati. Di dunia ada ngantuk nggak? Ada tidur nggak? Maka bakalan calon mati semua. Nyambung nggak? Kenapa Allah Al-Hayy? La ta'khudhuhu sinatun. Bagaimana Allah Qayyum? La ta'khudhuhu. Ini penutup nih. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin saya sampaikan. Baik. Ini kita kadang-kadang nih suka lupa diri nih. Anak kita baru bisa berdiri, baru. Kita pegang ya, dia berdiri. Dia seneng nggak? Seneng nggak? Woi, hebat aku. Tiba-tiba dia karena merasa udah jago berdiri, tiba-tiba dia memaksa melepaskan tangannya dari ibunya. Apa yang terjadi? Banyak di antara kita merasa qayyum, bisa berdiri sendiri, seperti anak tadi. Anak tadi padahal bisa jalan karena dipegang siapa? Berarti ayahnya, ibunya qayyum, sehingga dia bisa berdiri, bisa berjalan. Tapi anak ini tiba-tiba merasa saya tidak perlu Allah lagi. Lalu dia mencoba lepaskan tangan ayah ibunya, lalu apa yang terjadi? Bu, kalau Allah berlepas diri dari kita, melepaskan qayyumnya, Bu, hancur kita. Itulah kematian. Saat kematian Allah melepaskan kehidupan dari kita, maka mati kita. Seperti listrik tadi di offin, selesai kita. Sebagai bukti, ya sebentar, saya tutup dengan satu ayat. Ada ayat yang berbunyi, Innallaha yumsikus samawati wal ard antazula. Surat 35 ayat 41. Supaya paham betul qayyum ini. Kan tadi qayyumus samawati wal ard. Seperti apa, Ustaz? Surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Sesungguhnya Allah menggenggam langit-langit dan bumi supaya tidak lenyap. Berarti langit dan bumi sekarang ada di orbitnya karena siapa? Karena Allah menggenggamnya. Kalau dia sampai keluar orbit, apa yang akan terjadi? Kiamat. Makanya disebut qayyum. Makanya bumi ada garis edarnya, langit ada garis edarnya. Bumi ini bergerak nggak sekarang? Bergerak. Siapa yang membuat dia tidak keluar dari relnya? Allah qayyum. Dan kata Allah di ayat di kalimat berikutnya, wala in zalata, seandainya langit dan bumi ini lepas, siapa yang akan memegangnya selain Allah? Itu langit dan bumi loh. Kita pun begitu, Pak. Kelihatannya Ustadz Jumaruddin sekarang bergerak, merasa seolah-olah saya mandiri dengan gerakan saya. Saya bebas, saya bebas. Lupa bahwa gerakan saya ini diqayyum oleh Allah. Kalau Allah suplainya di offin oleh Allah seperti aliran listrik tadi, off kita. Betul atau tidak? Degup jantung kita
Oh, seolah-olah kita mengatakan saya degup jantung saya mandiri karena saya. Allah offin, selesailah kita. Lihat Nabi bertawasul memuji Allah dengan Asmaul Husna, itu menumbuhkan perasaan yang sangat luar biasa kepada keagungan kasih sayang Allah, apalagi itu dipuji di tengah-tengah malam seperti itu. Kalau ini benar-benar kita hayati, lalu baru ujungnya berdoa, insya Allah tawasul dengan akidah yang benar, itulah yang menyambungkan kita dengan Allah. Karena doa-doa munajat tadi akidah yang benar, berarti kalaupun kita ibadahnya luar biasa tapi akidah kita sesat, tidak benar, maka terputus hubungan kita dengan Allah, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya persiapannya sudah saya siapkan untuk selesai doanya tuh saya bahas. Tapi waktu kita cuma membahas. Ya, alhamdulillah, tapi ya. Karena memang kalau ustadz persiapannya harus lebih banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Silakan kepada host kita, MC kita. Nanti pada pertemuan berikut kita kembali ke Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya ya. Siap Ustaz. Syukran katsiran, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi yang begitu sangat luar biasa dan perinci, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, juga barokah buat Ustaz. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, bagi para jamaah yang mempunyai pertanyaan, yaitu sekarang sesinya sesi jawab, silakan untuk bisa mengangkatkan tangannya satu-satu dulu, dari bapak-bapak dan ibu-ibu satu pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, boleh diangkat tangannya bagi yang ingin bertanya. Terima kasih. Saya sebenarnya bukan ingin bertanya Pak Ustadz. Yang saya simak, yang saya dengar dari mulai awal kajian yang disampaikan oleh Ustadz sangat-sangat bermanfaat. Oleh karena itu saya tidak bertanya. Kalau nanti saya usul gitu Pak, saya memohon agar kajian ini dituntaskan. Kalau nanti kalau putus dari sini, jadi ingatan dan pengetahuan kami juga terputus Pak Ustadz. Oleh karena itu sekali lagi saya memohon dengan segala hormat agar kajian ini dituntaskan sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi terlebih dahulu Ustaz? Ya, secara pribadi saya siap ya. Nanti saya konsultasi sama panitia. Kalau saya secara pribadi insya Allah siap, insya Allah melanjutkan doa munajat ini untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah mudah-mudahan juga panitia dari DKM juga mengiyakan, insya Allah kalau itu sejalan insya Allah siap. Secara pribadi saya siap. Ya, insya Allah. Syukran Ustaz. Dari Bunda, ibu-ibu barangkali ada yang mau dipertanyakan? Atau sudah paham semuanya? Tadi ibu mau tanya tadi? Enggak? Enggak ya? Oh enggak. Oh gitu, yes ya. Enggak ada yang mau bertanya? Ada? Enggak ada? Enggak ada. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Barangkali untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa ya. Silakan Ustadz. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma lakal hamd Anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihin
walakal hamd anta malikus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma lakal hamd antal haq wa wa'dukal haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ihfaz abna'ana wa banatina, jaga putra putri kami ya Allah, min kulli su'in wa waba'in wa bala'in wa maradin, dari segala keburukan, dari segala macam bala, dari penyakit ya Allah, dan dari segala macam musibah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina qurrata a'yunina, jadikan putra putri kami penyejuk hati kami ya Allah. Allahumma as'idna bi'afiyatihim wa najahihim wa tafawuqihim fi dirasatihim wa fi hayatihim, bahagiakan kami ya Allah dengan kesuksesan mereka dan prestasi mereka ya Allah dalam akademi mereka dan dalam kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, jaga putra putri kami ya Allah dengan matamu yang tak pernah tertidur ya Allah. Afihim ya Allah, berikan ya Allah keselamatan kepada mereka ya Allah. Wala tabtalina fihin, jangan kau uji kami ya Allah melalui putra putri kami ya Allah. Jangan kau uji kami melalui putra putri kesayangan kami ya Allah. Beri hidayah kepada putra putri kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Perbaiki ya Allah keadaan mereka ya Allah. Aslih ya Allah abna'ana wa banatina fa inna ajizna an islahihim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khairan Ustaz. Para jamaah dimohon untuk bisa tetap duduk di tempat karena insya Allah nanti akan ada pengumuman-pengumuman. Terima kasih banyak Ustaz, kami ucapkan sekali lagi atas penyampaian materi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya yaitu sesi pengumuman yang langsung akan dipandu oleh Ustadz Ali Syafaat, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat yang mulia ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait tentang door prize. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat 4 door prize. Yang pertama ini ada kompor dari Soto Jimat, kemudian ada kipas portable ini dari Mubaraka Travel, kemudian ada payung ini dari SIBS, dan satu lagi dari Travel Goodie Bag. Baik, untuk mendapatkan door prize ini semuanya ada 4 pertanyaan yang sudah kami siapkan. Pertanyaan yang pertama, ini dapat kompor, ya kompor. Tadi, oh Ustadz. Ustadz, oke baik ya, ini bercanda. Baik, tadi kita menyampaikan ada satu firman Allah yang bunyinya seperti ini. Nanti Bapak Ibu menjawab dengan firman yang berbahasa Arab. Ya, yang artinya seperti ini. Yang artinya adalah jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ini ada di surat An-Nahl ayat 18. Bunyinya seperti apa? Oh, muhafiz ternyata.
Oke, Ustaz monggo Ustaz. Kompor Ustaz. Gimana Ustaz? Ah betul, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Very good. Malam Ibu muhafiz langsung yang jawab. Ustaz dapat kompor Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, ini portable, kipas portable. Tadi di awal disebutkan bahwa seorang hamba itu akan sangat dekat dengan Robnya. Itu ada dua cara. Ibu langsung tadi sejang sujud dan di waktu malam Ibu mendapatkan kipas portable. Alhamdulillah. Nah ini selanjutnya kipas dari SIBS. Sekarang kan situasinya kan panas ya Bu ya. Pas nih kipas. Kok kipas apa? Payung. Oke baik. Siapa yang paling kenal Allah? Siapa yang paling kenal Allah? Ibu. Bukan. Iya, yang sering melafalkan Asmaul Husna. Oke Bu, buat payung ya Bu. Alhamdulillah. Nah terakhir. Dengan apakah kita paling mudah untuk memuji Allah? Oh, pojok. Saya dah. Dengan mengucapkan alhamdulillah dan membaca al-mausuna, Asmaul Husna. Yes. Oke, baik. Yang mendapatkan door prize kali ini silahkan maju ke depan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada kajian duha pagi ini. Sampai jumpa di Sabtu depan dengan Al-Ustadz Haji Bahrul Hikam akan melanjutkan tentang hadis arba'innya. Silakan Bapak Ibu yang mendapatkan door prize untuk maju ke depan. Alhamdulillah. Ustadz kan, wah ini kompor untuk Ustadz. Alhamdulillah. Ibu tadi kipas ya Ibu ya. Alhamdulillah. Sayyidah, ini Sayyidah. Alhamdulillah. Ya, foto bareng dulu Bu. Foto, Sayyidah foto. Atau di sini Ustaz sebelah sini Ustaz. Ada backgroundnya, maaf. Alhamdulillah. Silakan Ustaz.